Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrian Sadil Gantaramu, dan pada pembahasan kita kali ini untuk tutorial Microsoft Excel yaitu Applying Formulas and Function. Langsung saja simak video ini. Baik, kita masuk ke poin yang pertama yaitu Create Formulas. Bagaimana kita bisa untuk membangun sebuah formula. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa data, dan pada tab formula pada Excel kita bisa menghitung nilai rata-rata, sum, dan nilai terkecil min, nilai terbesar, dan jumlah data pada jumlah nilai pada setiap sel. Itu bisa kita lakukan dengan pergi ke tab formulas dan auto sum. Nah, saya contohkan di sini. Pertama kita akan mencari sum dari data ini. Itu bisa kita lakukan dengan pertama blok semua data, sum, dan hasilnya seperti ini. Begitu pula dengan mencari nilai terkecil. Klik di auto sum min, maka nilai terkecilnya adalah 239. Seperti itu juga untuk max. Dan untuk count atau jumlah data dari sebuah sel, jumlah nilai dari sebuah sel. Nah, karena di sini yang saya blok 4 sel, maka count-nya dihitung 4. Kira-kira seperti itu. Baik, kita masuk ke poin yang kedua yaitu Enforce Precedence. Pada Excel kita banyak melibatkan tentang perhitungan. Nah, kali ini kita bisa melakukan perhitungan secara langsung atau penjumlahan secara langsung melalui formula bar. Baik, saya contohkan di sini. Misalkan kita menginputkan. Nah, untuk memulai sebuah perhitungan di dalam Excel pada formula bar, kita harus menaluinya dengan sama dengan. Misalkan saya inputkan beberapa angka. Makanya hasilnya akan terlihat seperti yang sudah diinputkan. Nah, seperti itu. Baik, kita masuk poin yang ketiga yaitu Apply Cell Reference in Formulas. Di sini bagaimana kita bisa melakukan pemanggilan referensi dari data tertentu. Misalkan data dari 45 itu terdapat pada alamat D4. Data 23 itu terdapat pada alamat B5. Kita bisa memanggil dua data ini berdasarkan alamat mereka. Misalkan di sini saya akan memanggil alamat dari B5. Tinggal B5. Nah, maka data dari alamat B5 akan terpanggil. Begitu pula dengan data dari D4. Misalkan kita panggil di sini D4. Nah, kita juga bisa melakukan pemanggilan alamat dari sheet lain. Di sini saya sudah membuat satu sheet lagi, sheet 2. Nah, misalkan kita panggil ini ref atau referensi. Ref ini berada di alamat C4 di sheet yang kedua. Kita bisa memanggil ini untuk ditaruh di sini berdasarkan sheet. Itu bisa kita lakukan dengan nama sheetnya, sheet 2, tanda alamatnya C4.
C4. Nah, maka data dari C4 dari sheet 2 akan terpanggil seperti itu. Baik, kita masuk poin yang ketiga, yaitu apply cell reference in formulas. Di sini bagaimana kita bisa melakukan pemanggilan referensi dari data tertentu. Misalkan data dari 45 itu terdapat pada alamat D4. Data 23 itu terdapat pada alamat B5. Kita bisa memanggil dua data ini berdasarkan alamat mereka. Misalkan di sini saya akan memanggil alamat dari B5. Tinggal B5. Nah, maka data dari alamat B5 akan terpanggil. Begitu pula dengan data dari D4. Misalkan kita panggil di sini D4. Nah, dia akan terpanggil. Kita juga bisa melakukan pemanggilan alamat dari sheet lain. Di sini saya sudah membuat satu sheet lagi, sheet 2. Nah, misalkan kita panggil ini ref atau referensi. Ref ini berada di alamat C4 di sheet yang kedua. Kita bisa memanggil ini untuk ditaruh di sini berdasarkan sheet. Itu bisa kita lakukan dengan nama sheetnya, sheet 2, tanda alamatnya C4. C4. Nah, maka data dari C4 dari sheet 2 akan terpanggil seperti itu. Baik, kita masuk ke poin yang keempat, yaitu apply conditional logic in formula. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah kondisi untuk mengecek apakah nilai tersebut benar atau salah. Nah, misalkan kita membuat sebuah data 40. Nah, kita bisa menjumlahkan dua data ini dan mengecek kondisinya. Misalkan di sini 80 merupakan sebuah persyaratan untuk lulus dalam sebuah mata kuliah. Nah, misalkan kita tambahkan ini dia dengan menambahkan kondisinya sama dengan if sum jumlah baru alamat dari yang mau dijumlahkan, data yang mau dijumlahkan, D6 tik 2 E6. Lebih dari sama dengan 80, artinya 80 ke atas. Maka kondisinya Anda lulus. Kalau tidak lulus, tambahkan maaf, Anda tidak lulus. Nah, maka kondisi yang akan keluar yaitu Anda lulus. Mengapa? Karena di sini jumlahnya ada 80, artinya memenuhi syarat untuk lulus. Misalkan kita ganti di sini datanya menjadi 30, maka kondisinya akan berubah menjadi tidak lulus karena tidak memenuhi syarat standarisasi untuk lulus. Seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke poin yang kelima, yaitu apply named range in formula. Nah, di sini kita bisa membuat pengelompokan range dari sebuah data-data yang kita punya. Di sini saya sudah membuat sebuah data nilai 1, nilai 2, nilai 3 dan berupa data-datanya. Nah, kita bisa mengelompokkan seluruh data ini dengan cara tinggal blok
pilih tab formulas, and define name. Di sini kita bisa create name manager. Sini new. Nah, misalkan di sini kita buat data 1. Kita pilih, kita blok semuanya. Oke. Nah, kita sudah memiliki pengelompokan data di sini. Data 1 dengan value yang ada seperti itu. Reverse serta scope. Untuk merubah nama datanya tinggal kita edit di sini dan ubah di sini. Seperti itu. Baik, kita masuk ke poin yang ke-6, yaitu apply cell range in formula. Nah, di sini kita bisa menghitung sebuah data sesuai dengan range yang ada. Nah, di sini misalkan kita menghitung semua data ini dengan range DEF 11 sampai 15, kita bisa misalkan menghitung jumlah semuanya ini, sum dari semua ini, atau mencari nilai min, max, serta count-nya. Itu bisa kita lakukan dengan menambahkan rumus. Nah, di sini misalkan kita tambahkan sum, kita sumkan semua nilai yang ada di range data ini. D11 sampai dengan F15. Nah, maka akan dapat hasil sumnya. Nah, untuk min kita bisa juga dengan hal yang sama. Min D11 sampai dengan F15, maka akan dapat nilai terkecilnya. Max D11 F15. Nah, itu untuk menjumlahkan atau mencari min max dari sebuah data range seperti itu.